Al-Malik Al-Nasir Yusuf ibnu Najm al-Din Ayub ibnu Sahdi Abu Muzaffar Salah al-Din, atau oleh pasukan salib dikenal dengan nama Saladin, merupakan pahlawan terbesar Muslim dalam sejarah Perang Salib, tahun 1095 sampai tahun 1291. Banyak catatan yang menyebutkan dirinya merupakan sosok bijaksana yang memiliki keberanian luar biasa. Di samping itu, Saladin juga dikenal sebagai pemimpin politik dan militer yang cakap. Sebagai seorang panglima dan mujahid agung, tentu saja mendapat tempat yang membanggakan. Ia begitu dikenal oleh para prajurit biasa di pasukannya, selalu menciptakan ikatan kesetiaan dan solidaritas, juga memperbaiki moral hukum. Dia berjalan melintas di antara seluruh pasukan dari sayap kanan hingga kiri, dengan menciptakan rasa persatuan dan mendorong mereka untuk maju dan berdiri kokoh pada saat yang tepat. Dalam pertempuran di Lembah Hatin pada 3–4 Juli tahun 1187, Saladin menang telak atas penguasa Yerusalem, Raja Guy de Lusignan. Beberapa bulan setelahnya, tepatnya pada tanggal 2 Oktober tahun 1187, Saladin berhasil menaklukkan kota Yerusalem. Semenjak itu, namanya menjadi begitu terkenal sekaligus ditakuti oleh dunia Kristen Eropa. Di akhir Oktober tahun 1187, saat berita tentang kemenangan Saladin di Hatin dan jatuhnya kembali Yerusalem ke tangan tentara Muslim mulai terdengar di Eropa, orang-orang sangat terkejut. Mendengar kabar tersebut, Paus tua, Urban III terkejut karena kabar jatuhnya Yerusalem ke tangan tentara Muslim. Ia meninggal karena kesedihan yang mendalam atas apa yang terjadi di Yerusalem. Pada tanggal 29 Oktober tahun 1187, penggantinya, Paus Gregorius ke-8, mengeluarkan seruan terkenalnya yang disebut Bull Audita Tremendi sebagai tanggapan atas jatuhnya kembali Yerusalem di tangan tentara Muslim. Isi dari Bull Audita Tremendi adalah gambaran mengenai kengerian pertempuran Hatin dan merinci kekejaman yang dilakukan tentara Muslim setelahnya. Tak hanya itu, dalam seruannya tersebut Paus Gregorius ke-8 juga menyalahkan kaum Frank atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan di negara-negara tentara salib. Ia juga bersikeras bahwa orang Kristen yang tinggal di Eropa juga turut bertanggung jawab atas yang telah terjadi di Yerusalem. Seluruh Eropa, atas maklumat Paus tersebut, banyak yang tertarik untuk bergabung mengabdikan diri sebagai bagian dari tentara salib karena jaminan penebusan dosa yang ada dalam Bull Audita Tremendi. Dari situlah titik balik Perang Salib III atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perang Salib Para Raja. Merencanakan serangan balasan. Perang Salib tak lepas dari kisah tentang dua tokoh sejarah besar yang telah mendominasi jalannya Perang Salib III, yakni Saladin dan Richard I de Lionheart. Sejak akhir abad ke-12, Perang Salib lebih sering digambarkan sebagai duel pribadi antara dua sosok pemimpin militer beda kubu tersebut. Bahkan, banyak sekali karya lukisan pada abad pertengahan yang menunjukkan Richard I de Lionheart dan Saladin terkunci dalam pertempuran tunggal 1-1. Adegan ini sebenarnya adalah fiksi. Richard dan Saladin tidak pernah benar-benar bertemu secara langsung satu sama lain. Meski demikian, pasukan mereka terlibat dalam beberapa pertempuran selama Perang Salib III berlangsung. Perang Salib III mulanya akan dipimpin oleh Frederick I Barbarossa dari Jerman, Philip II Augustus dari Prancis,
dan Richard pertama dari Inggris yang akan melawan Salahuddin Al-Ayyubi di pihak lawan. Akan tetapi, hanya Raja Philip II Augustus dan Richard pertama de Lionheart yang benar-benar sampai ke Yerusalem karena nasib nahas menimpa Raja Frederick. Dia tewas tenggelam dalam balutan baju zirahnya di Sungai Goksu dekat Kastil Silifke di wilayah selatan Turki. Selain motif agama, Paus Gregorius ke-8 juga memiliki motif politik yang kuat di balik seruan Bull Audita Tremendi yang melatar belakangi ekspedisi Perang Salib III. Motif tersebut menurut Carole Hillenbrand dalam Perang Salib Sudut Pandang Islam, adalah agar pertengkaran menahun antara kerajaan Prancis dan Inggris yang melemahkan kekuatan kerajaan Kristen Eropa, bisa segera mereda jika mereka bersatu dalam satu tujuan bersama. Hal tersebut dalam pandangan Paus Gregorius ke-8 akan mengalihkan energi perang dua kerajaan yang berselisih itu. Sekaligus dapat mengurangi ancaman langsung bagi masyarakat Eropa akibat perang berkepanjangan yang mereka lakukan. Namun, ide Paus ini hanya berhasil dalam waktu singkat. Kedua raja, yakni Raja Philip II Augustus dan Richard pertama pada kenyataannya hanya mampu menyisihkan perbedaan pendapat dalam rentang waktu beberapa bulan selama berlangsungnya ekspedisi tersebut. Pengepungan Acre. Pada tahun-tahun setelah kemenangan besarnya di Hattin dan Yerusalem pada 1187, kekuatan politik dan militer Saladin mulai menurun. Perpecahan dalam dunia Islam mulai muncul kembali, dan upaya Saladin menaklukkan benteng tentara salib yang tersisa masih menuai kegagalan. Pada musim dingin tahun 1187 sampai tahun 1188, Saladin menyerang pelabuhan tentara salib terakhir di Titus. Tetapi kota itu mampu dipertahankan oleh Konrad dari Montferrat, bangsawan Italia yang baru tiba di Yerusalem. Tak lama kemudian, Saladin membebaskan Raja Guy de Lusignan yang sebelumnya telah mengambil sumpah darinya untuk tidak kembali memeranginya. Hal ini kelak akan menjadi salah satu keputusan paling mahal yang pernah diambil Saladin. Tak lama setelah dibebaskan, Raja Guy de Lusignan bertemu uskup yang mengatakan padanya bahwa sumpah yang diambil kepada orang kafir tidak mengikat bagi orang Kristen. Pada Agustus tahun 1189 Raja Guy berhasil mengumpulkan beberapa ribu pengikutnya yang masih setia untuk melakukan pengepungan terhadap kota Acre, salah satu pelabuhan terpenting di pantai Mediterania. Raja Guy menempatkan pasukannya di sebuah bukit rendah yang disebut Gunung Toron, hampir 1 mil di sebelah timur Acre. Serangan cepat dari pasukan Saladin yang jumlahnya lebih banyak bisa saja menghabisi kaum Frank, tapi dia terlalu hati-hati dan mengatur posisi bertahan sekitar 6 mil jauhnya ke tenggara Acre. Selama 1,5 tahun berikutnya, pengepungan Acre masih menemui jalan buntu. Kaum Frank berkemah di parit antara tentara Saladin dan garnisun muslimnya di dalam kota. Pasukan salib kemudian terus membanjiri Acre, salah satunya pasukan Konrad de Montferrat yang sering disebut sebagai gelombang pertama kedatangan tentara salib dari Eropa pada Perang Salib III. Meski demikian, kaum Frank tidak dapat menghancurkan tembok kuat yang mengelilingi kota tersebut. Musim dingin tahun 1189 dan 1190 sangat keras. Kekuatan kedua belah pihak tentara salib dan pasukan muslim dilemahkan oleh penyakit menular dan kekurangan bahan makanan yang semakin terasa. Meski demikian, kota Acre masih berhasil menahan serangan gencar yang dilakukan oleh gabungan tentara Frank milik Guy dan Konrad de Montferrat.
Pada permulaan tahun 1191, Saladin menerima kabar bahwa Raja Inggris dan Prancis beserta pasukannya tengah dalam perjalanan menuju Acre untuk membantu pengepungan. Pasukan Raja Prancis tiba pada tanggal 20 April tahun 1191. Raja Philip II Augustus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membangun strategi pengepungan terhadap para prajurit Muslim yang berada di dalam benteng kota. 2 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Juni tahun 1191, Raja Richard de Lionheart dari Inggris juga tiba dengan 25 kapal untuk membantu tentara salib dengan melakukan blokade laut. Keterampilan taktis dan kemampuan militer Richard de Lionheart membuat perbedaan besar bagi jalannya pengepungan. Hal ini memungkinkannya mengambil alih komando pasukan salib. Pada tanggal 2 Juli tahun 1191, 200 armada besar kapalnya tiba. Karena kian terdesak dari darat dan laut. Pada tanggal 11 Juli tahun 1191 Saladin memutuskan untuk melancarkan serangan penghabisan terhadap lebih dari 50.000 tentara salib yang mengepung di luar benteng, namun gagal. Akhirnya pada tanggal 12 Juli tahun 1191, Acre jatuh ke tangan Raja Richard I de Lionheart dan Philip II Augustus. Ini adalah kekalahan pertama Saladin dalam pertempuran di Yerusalem sejak dia berkuasa pada Oktober tahun 1187.